Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ivanka Tias Meduri dari program studi S1 Akuntansi kelas RS707. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang motivasi berwirausaha. Pembahasan yang pertama, konsep pengembangan diri dalam kewirausahaan. Landasan dan pengembangan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah suatu nilai yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Prestasi merupakan motivasi utama seseorang usahawan, sedangkan uang hanyalah cara untuk menghitung pencapaian sasaran atau simbol prestasi. Menurut teori Herbert, ada dua faktor motivasi, yaitu faktor pendorong, keberhasilan, pengetahuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Kedua, faktor pemelihara, yaitu lingkungan kerja, intensif kerja, hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suryana 2003. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang 50-50. Jika tugas dan diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaiannya keberhasilan sangat rendah. Pembahasan yang kedua tentang memotivasi diri dalam kewirausahaan. Motivation berasal dari bahasa Latin mover yang berarti to move atau menggerakkan. Sedangkan Suri Sumantri berpendapat motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilisasi, energi, semangat, dan mengeluarkan perilaku seseorang. Sejalan dengan itu, berdasarkan teori atribusi Weiner atau dua lokus yang menjadi penyebab seseorang berhasil atau berprestasi. Yang pertama, lokus penyebab intrinsik mencakup kemampuan, usaha, dan suasana hati, mood seperti kelelahan atau kesehatan. Kedua, lokus penyebab ekstrinsik meliputi sukar tidaknya tugas, nasib baik keberuntungan, dan pertolongan orang lain. Motivasi berprestasi menurut M. Shallon mengandung dua aspek, yaitu satu, mencirikan ketahanan dan suatu ketakutan atau kegagalan. Kedua, meningkatkan usaha keras yang berguna dan mengharapkan akan keberhasilan. Namun, Travers mengatakan bahwa ada dua kategori penting dalam motivasi berprestasi, yaitu mengharapkan akan sukses dan takut untuk kegagalan. Uraian yang di atas menunjukkan bahwa setidak-tidaknya ada dua indikator dalam motivasi berprestasi tinggi, yaitu kemampuan dan usaha. Namun, bila dibandingkan dengan atribusi intrinsik dari Weiner, ada tiga indikator motivasi berprestasi tinggi, yaitu kemampuan, usaha, dan suasana hati kesehatan. Berdasarkan uraian, hakikat motivasi berprestasi dalam penelitian ini adalah rangsangan atau daya dorong yang ada dalam diri yang mendasari kita untuk belajar dan berupaya mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Terdapat 9 karakter pada wirausahawan yang berhasil, yaitu proaktif. Pertama, inisiatif melakukan sesuatu sebelum diminta atau terdesak oleh keadaan. Kedua, asertif menghadapi masalah secara langsung dengan orang lain, minta orang lain mengerjakan yang harus mereka lakukan. Berorientasi prestasi. Yang pertama, melihat dan bertindak berdasarkan peluang, menangkap peluang khusus untuk memulai bisnis baru, mencari bantuan keuangan, lahan, ruang kerja, dan bimbingan. Kedua, orientasi efisiensi, mencari dan menemukan cara baru untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih sedikit biaya. Ketiga, perhatian pada pekerjaan dengan mutu yang tinggi.
keinginan untuk menghasilkan atau menjual produk atau jasa dengan mutu yang tinggi. Keempat, perencanaan yang sistematis menguraikan pekerjaan yang besar menjadi tugas-tugas atau sasaran-sasaran kecil, mengantisipasi hambatan dan melihat alternatif. Kelima, pemantauan mengembangkan atau menggunakan prosedur untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komitmen pada orang lain, yaitu komitmen terhadap pekerjaan, melakukan pengorbanan pribadi atau bisnis yang luar biasa. Yang kedua, menyadari pentingnya dasar-dasar hubungan bisnis, melakukan tindakan agar tetap memiliki hubungan dekat dengan pelanggan. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri yang seperti ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Kelima, menyukai tantangan dan melihat secara seimbang. Jika tugas yang diembanginya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaiannya keberhasilan yang sangat rendah. Pembahasan yang ketiga, tindakan kreatif dan inovatif, berpikir dan bertindak strategis. Wirausahawan harus mampu berpikir dan bertindak strategis karena para wirausahawan yang berhasil mempunyai kemampuan memikirkan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, siapa yang mengerjakannya, dan kapan waktu pelaksanaannya dengan strategi-strategi yang tepat. Tindakan-tindakan yang dilakukan wirausahawan mengacu pada rencana strategis yang telah dibuat. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan sebuah rencana strategis usaha adalah tujuan, apa yang ingin dicapai. Kedua, ruang lingkup bidang usaha. Ketiga, kontribusi bagaimana hubungan masing-masing kegiatan dengan keseluruhan rencana strategis. Keempat, kebutuhan sumber daya, berapa kebutuhan sumber daya manusia dan dana untuk mencapai sasaran dengan rencana dengan berhasil. Kelima, jadwal dan tenggang waktu yang bagaimana yang dapat memastikan penyelesaian rencana strategis. Menurut Hamad dan Bakir, kewirausahaan akan dipermudah apabila dapat dilakukan. Yang pertama, rentang kendali tetap dipertahankan secara luas. Kedua, manajer memberikan seluruh visi dan arah strategi sambil mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang inovasi kepada individu yang lebih rendah. Ketiga, individu dan tim ini diberi kebijakan operasional yang nyatanya pada saat pengembangan dan pengujian konsep dan gagasan baru. Keempat, komunikasi terbuka, di mana setiap karyawan dapat secara langsung berinteraksi dengan karyawan lainnya, baik secara formal maupun informal pada saat yang tepat. Kelima, dengan kata lain, desain struktur organisasi diupayakan agar tidak tersentralisasi dan formalisasi dalam pengertian informal ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan organisasi. Kualifikasi wirausaha unggul. Wirausahawan yang unggul memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memulai pekerjaan dengan rencana. Kedua, memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Ketiga, berani dan menyenangi tantangan baru. Keempat, menetapkan prioritas dalam usaha yang dijalankan, bisa mengenali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perhatian. Kelima, berusaha meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Yang keenam, ulet dan disiplin pada tugas yang dilakukan. Ketujuh, memiliki misi dan visi yang baik dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Seorang wirausaha sejati harus memiliki karakter unggulan. Paulus Winarto dalam bukunya First Step to an Entrepreneur menuliskan 5 ciri wirausahawan unggulan seperti berani mengambil risiko, menyukai tantangan, punya daya tahan tinggi, punya visi jauh ke depan, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ciri-ciri wirausahawan handal. Yang pertama, percaya diri dalam, mandiri yang tinggi dan untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkannya peluang tersebut. Ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih tepat dan efisien. Keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah
dengan berbaik pihak terutama kepada pembeli. Kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan rencana, jujur, hemat, dan disiplin. Keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara tugas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan. Kedelapan, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pada umumnya, yang dimaksud dengan wirausaha sama dengan wira swasta atau pengusaha, yaitu semua orang yang memiliki usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan atau komisi. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.